Pak Ade ataupun Bang Ade tadi kalau dari pernyataan Pak Khalid sepertinya PKS yakin betul bisa mempertahankan jejak panjangnya di Kota Depok. Bagaimana respon dari PSI? Oke, sorry. Ya, jadi ya saya senang sekali ya dengan mendengar jawaban dari Bung Khalid ini karena dulu di awal sih suaranya PKS agak tidak terlalu yakin tuh. Waktu itu Pak Hidayat Nur Wahid kan yang komentar pertama yang bilang bahwa sebaiknya Kaisang jangan ke Depok deh, Kaisang ngurus Solo aja ya. Kaisang nggak punya pengalaman di Depok dan seterusnya. Nah kalau sekarang Bung Khalid kalimatnya menjadi sedemikian percaya diri, nah buat saya itu menunjukkan bahwa oke, good, ini kan artinya kompetisinya ini akan sangat menarik kalau berlangsung tahun depan. Nah buat PSI sendiri memang kita butuh waktu yang cukup lama ya untuk menggolkan harapan kami untuk memajukan nama Kaisang sebagai calon wali kota di tahun depan. Pertama-tama tentu saja ini kan urusan dengan PDIP-nya memang harus diselesaikan dulu ya. Kita nggak mau lah sampai dituduh lagi sebagai partai politik yang nggak tahu diri gitu ya, mengajukan nama Kaisang. Seandainya nanti Kaisang ternyata bersedia masuk ke PDIP. Jadi masih ada urusan itunya ya. Kedua adalah, tapi kalaupun tidak melalui PDIP, kan memperkenalkan Kaisang kepada rakyat Depok itu butuh waktu ya. Ini waktu lebih dari setahun kan kalau sekarang kita mulai bikin kampanye, ini waktunya saya rasa cukup untuk menunjukkan keunggulan Mas Kaisang di hadapan masyarakat Depok. Ya. Bang Ade, tapi artinya sudah berkomunikasi langsung dengan Kaisang dan kemudian Kaisang sudah menyatakan konfirmasi kesanggupan dirinya. Sorry, apa Mbak? Bang Ade, tapi sebetulnya apakah sudah ada komunikasi langsung dengan Kaisang? Sudah ada pernyataan langsung dari Kaisang untuk menyanggupi dicalonkan menjadi calon wali kota Depok? Sorry, barusan putus. Baik, Pak Ade, Bang Ade, saya kembali ulang pertanyaannya. Apakah sudah ada komunikasi langsung dengan Kaisang terkait endorsement menjadi calon wali kota Depok ini? Komunikasi sudah berlangsung, tapi belum sampai tahap di mana Kaisang menyatakan maju atas dukungan PSI. Kalau itu belum ada, ya. Makanya tadi saya katakan kita masih juga menjaga, jangan sampai misalnya menimbulkan hubungan yang tidak baik lah sama PDIP, ya. Jadi kita lihat ada sejumlah skenario yang paling satu adalah barangkali Kaisang itu maju lewat PDIP dan kita mendukung, ya. Kedua adalah kalaupun tidak lewat PDIP maka PSI lah yang akan menjadi salah satu motor utama untuk majunya Kaisang. Artinya PSI harus membangun koalisi dengan partai-partai lain. Dan skenario terakhir, Mbak harus ingat bahwa kalau sampai kami tidak berhasil membangun koalisi untuk mendukung Kaisang sampai minimal 20% itu, maka kita harus memajukan Kaisang lewat jalur independen, ya. Dan itu memerlukan effort lagi tuh untuk mengumpulkan suara. Kalau tidak salah sudah kita hitung sekitar 80.000 KTP, 60 sampai 80.000 KTP untuk bisa memajukan nama Kaisang. Jadi it's still a long way to go lah kata orang Barat ya. Kita waktunya masih panjang. Nah, di ujung baru ketemu sama jagoannya PKS lah ya. Oke, kita ke Pak Khalid. Pak Khalid, tadi kita sudah dengarkan kisi-kisi strategi dari PSI kemudian ketika mengendorse Kaisang. Nah, bagaimana kemudian strategi dari PKS sendiri? Apakah kemudian akan strategi khusus atau bagaimana? Tidak ada strategi yang terbaik selain kita menunjukkan kinerja program kerja yang sebaik mungkin. Jadi PKS, kader-kadernya yang saat ini menjadi wali kota dan wakil wali kota mendapatkan mandat dari warga Depok untuk menuntaskan program-program yang sudah dijanjikan. Jadi terutama program-program pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, dan bagaimana menciptakan kreativitas buat anak-anak muda. Yang kemarin Depok mendapatkan kehormatan menjadi wakil Indonesia di UNESCO sebagai kota kreatif. Jadi inilah yang harus dilakukan. Terus yang kedua,
PKS sangat inklusif. Kami bisa berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, dengan partai-partai lain. Jadi Depok ini harus dibangun dengan semangat kebersamaan. Ini bukan tentang PKS versus Kaisang, tidak seperti itu. Tapi kita adalah membangun dengan kebersamaan. Kami sangat senang jika ada nanti calon yang maju, bahkan misal calonnya banyak gitu ya. Tidak lawan kotak kosong misalnya. Jadi semakin banyak kandidat itu semakin memberikan iklim yang bagus buat demokrasi. Apalagi nanti ketika kita dalam berkompetisi, adu rekam jejak, adu gagasan, adu kebijakan, ya. Jadi smart gitu, cerdas, elegan, sehingga itulah yang ingin kita hadirkan bersama. Tentu inilah yang kita tunggu-tunggu, sehingga nanti ketika election, kita membangunnya, election itu, pemilih itu dengan penuh dengan kegembiraan, ya, penuh dengan gagasan dan adu pemikiran. Saya pikir itu menjadi tradisi demokrasi yang sangat baik. Oke, kita kembali ke Bang Ade. Ini ada juga kemudian yang menilai ini nampaknya PSI ini mencoba meningkatkan elektabilitas nih dalam meraup suara maksimal di Pileg di Depok lewat popularitas dari Kaisang itu sendiri. Oke, nah itu menurut saya mengada-ada ya. Jadi pada dasarnya kan begini, kenapa misalnya PSI itu tertarik sekali dengan Kaisang? Ini ada kaitannya dengan salah satu kondisi Depok yang tidak disebut oleh Bung Holid tadi ya. Apa yang disampaikan oleh beliau kan pasti yang positif. Tapi salah satu hal yang negatif mengenai Depok adalah intoleransi ya. Setara Institute, Yayasan Setara mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir kondisi toleransi di Depok itu tidak baik-baik saja. Dalam peringkat kota-kota toleransi yang dibuat oleh Setara, Depok dalam 3 tahun terakhir selalu berada di peringkat terbawah. Kalau bukan depan, ya. Jadi saya bisa menjawab hal itu ya. Nanti sebentar. Nanti waktunya, Bung Holid. Jadi kami menganggap bahwa sementara PSI adalah sebuah partai muda, partai baru yang menempatkan isu pluralisme, toleransi, keberagaman itu di concern utama kami, ya. Begitu juga ada satu persoalan lain, misalnya Bung Holid, PSI adalah partai yang memperjuangkan nasib dari anak-anak SD di SDN 1 Pondok Cina, ya, yang berusaha dipindahkan tanpa sekolah pengganti oleh Wali Kota Depok. Nah, poin saya gini, Mbak, sebentar. Saya ingin barangkali ini masukan nih buat Bung Holid dan PKS. Karena waktunya masih 1 tahun, ya, isu ini akan terus mengumandang, ya, akan terus kita angkat isu intoleransi dan isu sekolah SDN 1 Pondok Cina. Jadi kita nggak punya, silakan. Kita akan angkat dalam diskusi ataupun tema diskusi kita berikutnya. Terima kasih Bang Ade dan juga Pak Holid. Ini mohon maaf. Toleransi tadi saya perlu jawab dulu sebentar karena itu misleading. Jadi Kementerian Agama, pemerintahan pusat sudah mengeluarkan indeks kerukunan beragama. Dan indeks kerukunan beragama di Depok itu di atas rata-rata nasional. Jadi kita tidak memakai Setara Institute itu karena dia memiliki sebuah keberpihakan. Kami menggunakan data dari Kementerian Agama, pemerintah pusat yang menempatkan Depok sebagai kota yang toleran. Karena indeks kerukunan beragamanya itu di atas rata-rata nasional. Terima kasih. Kita akan juga mendalami mungkin ya mengenai tema ini di diskusi berikutnya, tapi kita dibatasi waktu. Kita bisa diskusi ya. Baik, kita tunggu saja bagaimana dinamika ke depannya terutama di Pilkada Depok 2024 ini. Terima kasih Pak Holid dan juga Bang Ade telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.